Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kami semua dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dari mata kuliah Ekonomi Digital yang diampu oleh Ibu Elisa. Jadi boleh kita langsung mulai saja ya dari usaha yang pertama dari bagian A, B, lalu C, dilanjutkan nanti usaha kedua bagian A, B, C dan seterusnya. So kita mulai dari usaha yang pertama. Dimulai dari PT Hypernet Indodata yang akan dijelaskan oleh Nabila Oktaviola Ramadhani. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Jadi untuk PT Hypernet Indodata ini tuh sama aja kayak perusahaan Excel. Nah, penggunanya itu yang pertama dari mahasiswa atau mahasiswi, mereka itu membutuhkan jaringan internet yang cepat tanpa kendala untuk berkomunikasi dan pembelajaran online. Dan keinginan mereka itu menginginkan jaringan dengan harga yang terjangkau dan dengan metode pembayaran yang dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun, fleksibel intinya mah. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah itu membutuhkan jasa jaringan internet untuk keberlangsungan belajar mengajar. Sekolah juga menginginkan jaringan internet yang sesuai dengan budget dan dapat diakses banyak pengguna tanpa ada kendala atau error. Yang ketiga, ada usaha warnet. Biasanya usaha warnet itu membutuhkan jasa internet untuk usahanya, kayak untuk jasa print dengan browsing yang terlebih dahulu. Keinginan mereka adalah menginginkan jaringan internet dengan paket yang sesuai dengan yang mereka inginkan dan harga yang terjangkau yang sesuai juga. Sumber daya alam atau bahan baku dari PT Hypernet Indodata tersebut itu ada tembaga, listrik, air, besi, logam, serat optik, aluminium, serta pohon. Untuk modal yang mereka butuhkan, ada investasi awal, pusat data, perangkat keras, karyawan, serta kabel jaringan. Terus ada juga pengembangan produk, pengembangan teknologi, infrastruktur fisik. Nah, untuk keahlian sumber daya manusianya, ada jaringan infrastruktur, keamanan siber, pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, analisis data, serta keterampilan dalam berkomunikasi. Perusahaan termasuk yang ada dalam perusahaan PT Hypernet Indodata tersebut ada penyedia layanan cloud, produsen perangkat keras, penyedia layanan keamanan, penyedia layanan telekomunikasi lokal, dan distributor perangkat lunak. Untuk kontribusi kepada masyarakatnya itu, yang pertama ada pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Jadi maksudnya tuh mendukung pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online untuk memungkinkan akses pendidikan yang luas dan lebih memadai. Yang kedua, ada keamanan siber. Jadi ini tuh mengedukasi tentang layanan keamanan kepada masyarakat untuk membantu melindungi pengguna internet dari ancaman online. Yang ketiga,
ada akses internet yang terjangkau dan berkualitas. Jadi memberi akses internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan memperluas akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kebijakan dari pemerintah itu bisa perlindungan konsumen, regulasi dan kepatuhan, serta kebijakan inovasi. Jadi perlindungan konsumen itu kayak pemerintah itu dapat mengadopsi kebijakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis atau penyalahgunaan. Untuk regulasi dan kepatuhan tersebut itu kayak pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk mengatur operasi jaringan perusahaan jaringan internet, termasuk dalam hal privasi data dan kualitas layanan. Yang terakhir itu kebijakan inovasi. Kebijakan inovasi tersendiri merupakan jadi pemerintah dapat mendorong inovasi dalam industri jaringan internet melalui dukungan kegiatan riset dan pengembangan insentif untuk investasi dalam teknologi baru. Untuk perusahaan pesaing di PT Kipernet Indodata ini itu ada Telkom Indonesia, Indosat Urido, serta Magi Republik. Oke, untuk tanggung jawab dan langkah nyatanya itu yang pertama ada terhadap pelanggan. Terhadap pelanggan itu dibagi jadi dua, jadi ada di praktik produksi serta praktik penjualan. Di praktik produksi tersebut itu kita bisa memberikan kualitas layanan yang baik, terus melindungi data pelanggan atau privacy, terus memberikan edukasi kepada pelanggan juga. Untuk praktik penjualan itu kita memahami kebutuhan pelanggan, keterbukaan tentang kelebihan dan kekurangan kita, serta mengumpulkan umpan balik pelanggan. Yang kedua itu ada tanggung jawab dan langkah nyata terhadap karyawan. Jadi terhadap karyawan itu kita juga dibagi dua. Yang pertama ada K3 atau itu kayak memastikan bahwa semua karyawan memahami standar keselamatan. Yang kedua itu memberikan pelatihan K3 kepada seluruh karyawan. Yang ketiga menyediakan prosedur yang jelas untuk penanganan kecelakaan. Untuk praktik produksinya itu kita memberi pengakuan dan penghargaan kepada karyawan. Terus ada membangun komunikasi secara terbuka dan kolaboratif. Yang ketiga kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah tanggung jawab dan langkah nyata terhadap sosial. Terhadap sosial itu ada terhadap investor dan terhadap lingkungan. Yang terhadap investor itu kita berusaha untuk mempertahankan kinerja keuangan yang konsisten dan berlanjutan, serta memberikan laporan keuangan yang jelas dan akurat kepada investor. Terus ada mengelola risiko secara efektif dan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi hasil investasi investor. Yang terakhir berkomunikasi secara teratur dan terbuka dengan investor. Terhadap lingkungan sendiri itu kita mengelola sumber daya secara efisien dalam operasi perusahaan, mengelola limbah secara bertanggung jawab dengan mendaur ulang, mengurangi dan membuang limbah secara aman dan sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Terus juga mendorong kesadaran lingkungan di antara karyawan dengan menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran lingkungan. Yang terakhir ada tanggung jawab dan langkah nyata terhadap komunitas. Terhadap komunitas itu kita ada komunitas terhadap perusahaan dan komunitas dengan konsumen. Di komunitas antar perusahaan itu
kita membangun kemitraan yang kuat dengan perusahaan lain, terus menyelenggarakan program pemberdayaan komunitas, menghargai prestasi dan kontribusi yang dilakukan oleh anggota komunitas. Untuk komunitas dengan konsumen itu, kita menyediakan layanan internet yang handal, cepat, dan berkualitas, melindungi data dan informasi pribadi konsumen dengan siber yang canggih, memastikan produk dan layanan ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Nabila Oktaviola Ramadhani mengenai perusahaannya, perusahaan Hypernet ya, luar biasa. Oke, untuk perusahaan selanjutnya yaitu adalah perusahaan B, masih bergerak di bidang teknologi atau penyedia layanan jaringan atau kita kenal dengan ISP, yaitu PT Lintas Satu Visi. Nah, ini PT Lintas Satu Visi ini cukup berkesan buat saya karena saya pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, PT Lintas Satu Visi sendiri adalah perusahaan ISP, Internet Service Provider, atau yang dulu kita kenal sebagai PG atau penyelenggara jaringan Indonesia. Ya, jadi perusahaan ini adalah rekanan gitu ya, atau produsen yang memberikan jasa layanan akses internet atau media komunikasi dan informasi berbasis online. Selain itu juga PT Lintas Satu Visi juga bergerak yang pastinya dalam bidang IT solution. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri tentunya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan intinya. Tipe target pasar pertama yang pasti adalah individu dan rumah tangga. Individu dan rumah tangga sendiri yang pasti adalah membutuhkan koneksi internet harian dengan kecepatan yang stabil tentunya ya, dan keperluan akses streaming dan browsing, dan tentunya adalah kebutuhan keamanan CCTV dengan koneksi real time. Lalu bagaimana dengan keinginan mereka? Keinginan individu atau rumah tangga ini biasanya menginginkan kecepatan koneksi internet yang tinggi tapi dengan harga yang relatif terjangkau serta CCTV kualitas Super HD dengan fitur akses yang lengkap. Oke, untuk selanjutnya adalah institusi pendidikan negeri. Disclaimer terlebih dahulu, PT Lintas Satu Visi ini telah menjalin kerjasama dengan Kemendikbud. Jadi menyediakan layanan padaringan needs-nya gitu untuk SD sampai SMP negeri di daerah Kota Bandung ini. Nah, tentunya dengan koneksi yang berkecepatan stabil. Nah, untuk kebutuhan akses aplikasi sekolah tentunya ya, dan juga kegiatan administrasi tata usaha sekolah. Biasanya ya TU tata usaha sekolahnya itu menginginkan harga layanannya itu disesuaikan khusus untuk institusi negeri serta pelayanan servisnya harus responsif. Nah, untuk yang ketiga tentunya adalah perusahaan yang biasanya nih target kita tuh perusahaan menengah ke atas gitu. Nah, mereka tuh biasanya butuh koneksi internet kecepatannya tinggi, namun keamanannya tentunya harus kuat, serta mendukung kebutuhan telekomunikasi seperti telekomunikasi perusahaan kayak cloud server, terus untuk kebutuhan online meet dan juga database manajemen. Biasanya perusahaan menengah ke atas juga menginginkan service level agreement yang jelas dan terukur. Nah, tentunya untuk menjamin ketersediaan layanan internet nih, dan menetapkan standar kualitas layanan yang diharapkan tentunya untuk memastikan layanan internet ini tersedia dalam situasi darurat. Ya mungkin ada kesalahan sistem, tapi internetnya tetap ada dan aman gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah sumber daya alamnya atau bahan bakunya ya, yang pasti kita butuh energi matahari ya, karena serat optik itu sumber energinya, sumber transfusi jaringannya melalui energi matahari. Yang kedua ada serat optik, ada logam ya, pastinya logam ini untuk membentuk beberapa komponen kabel, komponen di ONU, OLT atau di komponen access point lainnya. Lalu ada air, aluminium, termoplastik yang biasa kita temukan di RJ45, tembaga di kayak kabel telepon, lensa untuk CCTV tentunya ya, dan tentunya kita perlu energi listrik dan juga sensor gambar. Lalu apa aja sih modal atau kapital yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Lintas Satu Visi ini? Tentunya yang pertama adalah sama semua perusahaan itu pasti butuhnya investasi awal gitu. Dan yang kedua tuh pastinya kita butuh gedung operasional, dan yang ketiga adalah butuh furnitur nih buat duduk, buat ya santai-santai. Nah, yang keempat nih ada juga peralatan operasional yang pastinya dibutuhkan oleh para pekerja.
Ya, yang kelima adalah advancement of sustainable tech atau teknologi terbarukan gitu. Nah, itu pasti butuh banget ya yang namanya perusahaan itu. Lalu juga ada fiber optic infrastruktur. Nah, pengetahuan tentang infrastruktur fiber optic ini tentunya penting buat diketahui atau menjadi modal dasar bagi pengusaha yang ingin memulai usaha layanan jaringan. Lalu ada juga akses premium aplikasi ISP. Nah, itu penting banget ya. Ada yang ke-8 ada menara telekomunikasi, itu jelas sangat penting. Layanan server dan domain penting sekali, apalagi media promosi dan marketingnya. Itu sangat penting ya sebagai modal awal. Oke, lanjut ya. Nah, keahlian SDM apa aja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Lintas Satu Visi ini? Yang pertama adalah Network Operation Center atau kita bisa singkat dengan NOC. Dia itu biasanya kerjanya di kantor, dia itu monitoring kayak monitoring jaringan-jaringan nih di rumah, apakah stabil TXRX-nya atau bagaimana. Jadi dia yang ngatur gitu. Nah, untuk file operation center tuh pasti yang keluar tuh troubleshooting, dia ke rumah ini yang telepon, rumah klien yang telepon kayak Pak tolong ada gimana. Nah, mereka yang keluar. Terus marketing retail yang pastinya itu untuk mengatur pemasaran. Web developer buat yang mengatur ininya situsnya. Nah, lalu ada accounting staff tentunya untuk bagian keuangan, manajer operasional yang menaungi network operation center dan juga field operation center, manajer finance yang menaungi marketing retail dan accounting staff. Lalu ada tentunya internal atau external auditor untuk mengecek keuangan perusahaan. Lalu ada cyber security untuk menjaga keamanan, dan yang ke-10 adalah desain grafis untuk kebutuhan konten. Begitu. Nah, lalu ada perusahaan pemasok di sini. Perusahaan pemasok di sini hanya 3 ya. Mungkin satu perusahaan pemasok, nama perusahaan pemasoknya sendiri adalah Ruiji. Nah, ini Ruiji ini adalah sekaligus ya perusahaan produsen ONU atau OLT atau yang kita sering kenalnya dengan router. Nah, dia juga memproduksi kabel fiber optiknya dan juga penyedia teknologi layanan server. Lalu apa aja sih kontribusi terhadap masyarakat yang udah dilakukan oleh PT Lintas Satu Visi ini? Yang pertama tentunya adalah keamanan masyarakat nih ya. PT Lintas Satu Visi ini berpartisipasi dalam proyek keamanan masyarakat dengan menyediakan jaringan CCTV dan sistem keamanan yang terhubung secara online serta melindungi masyarakat dari ancaman keamanan cyber dengan mengembangkan sistem keamanan jaringan dan memberikan edukasi tentang praktik keamanan internet yang baik. Lalu yang kedua adalah pendidikan digital. Nah, tentunya perusahaan ini itu mendukung sekali ya platform dan infrastruktur untuk pendidikan online. Nah, yang menarik nih ya, dan tentunya harus edukatif serta memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan lebih fleksibel lagi bagi siswa di semua tingkatan. Lalu yang ketiga adalah mendukung smart cities, dan tentunya kita tuh berkontribusi pada pengembangan kota pintar atau smart cities dengan menyediakan jaringan internet yang mendukung infrastruktur pintar seperti sensor, kamera keamanan, dan juga sistem manajemen lalu lintas. Oke, lalu kebijakan pemerintah apa saja sih yang berpengaruh untuk PT Lintas Satu Visi ini? Yang pertama adalah kebijakan keamanan cyber. Nah, pemerintah ini memiliki kebijakan terkait keamanan cyber yang mengatur perlindungan data pribadi, keamanan jaringan, dan respon terhadap ancaman keamanan. Tentunya PT Lintas Satu Visi ini harus mematuhi standar keamanan ini. Lalu ada tarif dan harga nih ya. Nah, kebijakan tarif dan harga ini nih karena pemerintah tuh memiliki kendali gitu ya atas hal ini. Nah, dikenakan pada layanan jaringan pada telepon, internet, dan juga televisi kabel. Kebijakan tarif ini tentunya sangat-sangat berpengaruh pada margin keuntungan PT Lintas Satu Visi serta aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Nah, lalu yang terakhir adalah investasi infrastruktur. Nah, kebijakan ini ya, pemerintah ini punya kebijakan ini tuh dapat mempengaruhi pembangunan jaringan gitu, telekomunikasi dan internet yang dilakukan oleh PT Lintas Satu Visi. Nah, ini tuh mencakup kayak alokasi anggaran nih untuk membangun infrastruktur intensif untuk investasi swasta dan juga kerjasama antara sektor publik dan swasta lainnya. Nah, lalu ada perusahaan pesaing buat PT Lintas Satu Visi ada 3 nih. Yang pertama adalah PT Media Distribusi Prima atau kita sering kenal dengan Urban Access.
Dia ini adalah penyedia layanan internet super cepat dan tanpa batas untuk rumah, kantoran, dan juga perusahaan guna membantu akan kebutuhan koneksi internet rumahan serta membantu mengembangkan bisnis. Lalu yang ketiga adalah PT Baraya Telematika yang kedua, mohon maaf, PT Baraya Telematika Nusantara bergerak di bidang internet service provider dan informasi teknologi support. Nah, itu mereka tuh berawal dari sekumpulan orang IT nih ya, lalu berkembang nih ke maintenance jaringan komputer. Nah, jadi konten utama mereka nih sekarang ya internet dan jasa maintenance. Lalu perusahaan yang terakhir atau perusahaan yang ketiga nih adalah PT Solvindo Prima Connexio, merupakan perusahaan nasional nih yang bergerak di bidang layanan penyediaan infrastruktur jaringan fiber. Secara spesifik tuh mereka melayani kebutuhan pemasangan jaringan optik. Nah, tapi sesuai dengan permohonan calon pelanggan. Ini tiga-tiganya cukup menjadi pesaing yang ketat ya untuk PT Lintas Satu Visi. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu tanggung jawab dan langkah nyata apa aja gitu yang harus yang telah dilakukan atau yang harus mungkin dilakukan oleh PT Lintas Satu Visi. Nah, jadi yang pertama ada terhadap pelanggan. Terhadap pelanggan juga ada dua nih, ada praktik produksi dan praktik penjualan. Untuk yang praktik produksi ini tentunya PT Lintas Satu Visi itu harus memastikan bahwa layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan handal. Terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan juga memastikan keamanan data pelanggan adalah tanggung jawab perusahaan utama gitu. Lalu praktik penjualan nih. Nah, yang praktik penjualannya ini kita tentunya sebagai PT Lintas Satu Visi ini harus jujur dan transparan ya dalam menentukan harga layanan, lalu merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan ini dengan cepat dan efisien, dan juga memastikan bahwa layanan yang ditawarkan itu adil dan setara kepada semua pelanggan. Lanjut, yang selanjutnya adalah terhadap karyawan. Terhadap karyawan itu tentunya kita ada yang pertama ada ketiga nih atau keselamatan kerja nih biasanya. K3LH, menyediakan pelatihan K3LH nih ya kepada semua karyawan agar mereka tuh memahami risiko dan prosedur keamanan. Lalu menyediakan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti helm, rompi keselamatan, sarung tangan, dan sepatu keselamatan sesuai dengan risiko pekerjaan yang dihadapi oleh karyawan tentunya ya. Dan juga memastikan bahwa semua peralatan dan mesin di tempat kerja dipelihara dengan baik dan diuji secara teratur. Lalu apa lagi nih? Ada hubungan antar SDM dan terciptanya atmosfer yang kondusif. Nah, dalam perusahaan. Nah, gimana caranya? Tentunya kita sebagai PT nih ya, PT Lintas Satu Visi ini harus mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Lalu memberikan pula kesempatan untuk pengembangan karir dan pelatihan lanjutan kepada karyawan serta mempromosikan budaya kerja yang positif dan inklusif. Oke, tanggung jawab langkah nyata selanjutnya adalah terhadap investor. Terhadap investor itu PT Lintas Satu Visi tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci kepada investor. Lalu tentunya rutin mengadakan pertemuan nih secara berkala nih untuk berkomunikasi langsung dengan pemegang saham, mengelola risiko dengan baik dan juga memberikan dividen yang adil kepada pemegang saham. Nah, lalu selanjutnya ada terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan ini berarti PT Lintas Satu Visi itu harus menggunakan energi secara efisien dalam operasinya gitu. Lalu membangun kesadaran lingkungan di antara karyawan, pelanggan dan juga mitra bisnisnya. Nah, mematuhi semua regulasi dan standar lingkungan yang berlaku dan mengadopsi praktik yang penggunaannya itu sumber dayanya yang berkelanjutan tentunya. Oke, yang terakhir ada terhadap komunitas. Terhadap komunitas ini ada komunitas perusahaan dengan konsumen dan juga komunitas perusahaan jenis. Oke, kita mulai dari yang konsumen dulu ya. Nah, komunitas konsumen itu PT Lintas Satu Visi itu harus bisa memahami dan merespon kebutuhan unik dari komunitas tempat mereka beroperasi seperti menyediakan layanan yang sesuai. Lalu memberikan informasi itu harus jelas dan transparan nih kepada komunitas konsumen. Lalu menyediakan akses internet gratis nih, bisa nih di tempat umum atau mendukung program pendidikan digital yang bermanfaat bagi komunitas. Nah, kalau untuk yang perusahaan sejenis bagaimana? Nah, kita bisa ini PT Lintas Satu Visi itu sudah berkolaborasi dengan perusahaan sejenis lainnya dalam industri untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi teknologi dan juga standar keamanan data. Mereka juga mematuhi regulasi industri yang berlaku dan berkontribusi dalam mendorong standar etika dan kepatuhan hukum di antara perusahaan sejenis lainnya. Tentunya PT Lintas Satu Visi juga menjadi suara industri yang kuat dalam isu-isu penting yang mempengaruhi komunitas sejenis lainnya. Nah,
Mungkin sekian dari saya mengenai PT Lintas Satu Visi. Terima kasih, mohon kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Rever Hadiansyah. Lah, untuk selanjutnya nih ya, ada perusahaan ketiga, perusahaan yang cukup terkenal nih, cukup terkenal di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia nih. Nah, perusahaan ini akan dijelaskan oleh Saudari Aska Aulia Yulinis. Kepada Saudari Aska, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perusahaan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu target pasarnya ada 3. Target pasar yang pertama itu adalah individu dan rumah tangga. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu dan rumah tangga ini adalah koneksi internet yang cepat dan stabil untuk keperluan pribadi seperti streaming video, browsing, dan berkomunikasi. Sedangkan untuk keinginannya yaitu paket internet dengan harga terjangkau, layanan pelanggan yang ramah dan responsif, serta kemudahan dalam pembayaran dan penanganan masalah teknis. Untuk target pasar yang kedua, itu ada pengusaha kecil dan menengah. Untuk kebutuhannya, koneksi internet yang handal untuk menjalankan bisnis online, kebutuhan akan layanan telepon dan video conference untuk komunikasi bisnis, serta solusi teknologi informasi yang aman dan efisien. Untuk keinginannya itu paket bisnis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan pelanggan yang berorientasi pada solusi dan dukungan teknis yang cepat dan efektif. Selanjutnya, target tipe pasar yang ketiga itu korporasi dan perusahaan besar. Untuk kebutuhannya, infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan terpercaya untuk mendukung operasi bisnis yang kompleks, layanan koneksi data yang aman dan scalable, serta solusi komunikasi kelas dunia. Untuk keinginannya, layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korporasi, jaminan keamanan data yang tinggi, dan inovasi teknologi terkini untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Materi selanjutnya itu sumber daya alam atau bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Telkom. Yang pertama itu ada serat optik, yang kedua tembaga, ketiga aluminium, batu-batuan, minyak bumi, logam, material isolasi, fiber optik, energi listrik, bahan kimia, silikon, serta gipsum. Untuk modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah investasi awal, operasional harian, pengembangan teknologi, pengembangan layanan, pengadaan hak akses, pengadaan bisnis, infrastruktur dan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan promosi. Untuk keahlian SDM-nya itu ada teknis jaringan, teknologi informasi, pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, analisis data dan kecerdasan buatan, pengembangan keterampilan dan pembelajaran berkelanjutan. Dan juga ada keamanan cyber, manajemen proyek, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, kepemimpinan dan manajemen, serta pengetahuan bisnis. Jenis-jenis perusahaan yang menjadi pemasok atau supplier bagi PT Telkom ini, yang pertama adalah perusahaan telekomunikasi dan teknologi, yang kedua produsen serat optik, yang ketiga pemasok energi dan utilitas. Selanjutnya, kontribusi perusahaan yang bisa diberikan kepada masyarakat yaitu yang pertama, peningkatan akses internet dan telekomunikasi, yaitu dapat memperluas jaringan internet dan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital, informasi, dan pendidikan online. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat setempat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta membantu memasarkan produk-produk lokal secara daring. Yang ketiga, inisiatif sosial dan kesejahteraan, yaitu dapat mengadakan program-program sosial seperti penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, menyediakan akses internet gratis di tempat-tempat umum seperti sekolah dan perpustakaan, serta memberikan beasiswa atau pelatihan bagi generasi muda setempat.
Untuk kebijakan-kebijakan bisnis dari pemerintah yang mempengaruhi perusahaan itu yang pertama ada regulasi telekomunikasi. Itu pemerintah seringkali mengeluarkan regulasi yang mengatur industri telekomunikasi seperti aturan terkait spektrum frekuensi, lisensi penyedia layanan, dan ketentuan tentang tarif layanan. Regulasi ini dapat memengaruhi strategi bisnis, investasi, dan operasional PT Telkom Indonesia. Yang kedua, kebijakan investasi dan persaingan. Pemerintah juga mengatur investasi asing dalam industri telekomunikasi dan menerapkan kebijakan persaingan yang adil untuk mencegah monopoli dan mempromosikan inovasi. PT Telkom Indonesia harus mematuhi aturan ini dalam menjalankan operasinya. Yang ketiga, kebijakan perlindungan konsumen. Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan konsumen yang mencakup kualitas layanan, privasi data, dan penyelesaian sengketa. PT Telkom Indonesia harus memastikan bahwa layanannya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan melindungi hak-hak konsumen. Untuk perusahaan pesaing yang berpotensial, itu yang pertama ada Biznet. Biznet Networks menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan infrastruktur jaringan yang andal dan layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua itu First Media. First Media menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi melalui kabel fiber optik dan kabel koaksial, serta paket bundling yang mencakup TV kabel dan telepon rumah. Yang ketiga itu ada perusahaan MyRepublic. MyRepublic menonjolkan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga kompetitif, teknologi fiber optik yang canggih, dan layanan tambahan seperti keamanan internet dan akses ke konten digital. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan langkah nyata. Tanggung jawab yang pertama itu terhadap pelanggan, dan langkah nyata yang harus dilakukan perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu praktik produksi. Yang pertama memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang praktik produksinya, yang kedua memastikan kualitas produk yang tinggi, yang ketiga menanggapi dengan cepat dan tepat terhadap masalah yang dilaporkan oleh pelanggan. Selanjutnya tanggung jawab sosial terhadap pelanggan dan langkah nyata terkait praktik penjualan. Yang pertama menyediakan informasi harga yang jelas dan tidak memanipulasi. Yang kedua memberikan layanan pelanggan responsif dan berkualitas. Yang ketiga menerapkan kebijakan pengembalian yang adil dan jelas bagi pelanggan. Selanjutnya tanggung jawab terhadap karyawan dan langkah nyatanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu K3, yaitu menyediakan peralatan kerja yang aman dan memberikan pelatihan tentang penggunaannya, menetapkan dan menegakkan prosedur keselamatan kerja yang jelas, melakukan pengawasan dan pemantauan rutin terhadap lingkungan kerja untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua terkait praktik produksi. Yang pertama mendorong komunikasi terbuka antar manajemen dan karyawan. Yang kedua memberikan kesempatan pengembangan karyawan. Yang ketiga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Next. Selanjutnya tanggung jawab terhadap investor. Langkah nyata yang harus dilakukan itu yang pertama melakukan pelaporan keuangan teratur sesuai standar akuntansi, membangun hubungan baik dengan investor melalui komunikasi terbuka. Yang ketiga mengelola risiko dengan transparan dan memberikan informasi jujur. Yang keempat menyediakan informasi keuangan yang jelas dan tepat waktu kepada investor. Selanjutnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan langkah nyata yang harus dilakukan yaitu yang pertama mengurangi emisi karbon dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Yang kedua menerapkan praktik efisien dan penggunaan energi dan air, melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasional. Yang keempat mengedukasi karyawan dan masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Yang kelima itu tanggung jawab terhadap komunitas dan langkah nyatanya terbagi menjadi dua. Yang pertama komunitas berkaitan dengan komunitas antar perusahaan dengan konsumen. Yang pertama itu menyelenggarakan program edukasi teknologi untuk masyarakat. Yang kedua memberikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Yang ketiga memastikan komunikasi transparan dan partisipasi aktif dari konsumen. Terus selanjutnya itu komunitas berkaitan dengan komunitas antar perusahaan sejenis. Langkah nyatanya yang pertama itu berkolaborasi dengan perusahaan sejenis untuk meningkatkan layanan internet. Yang kedua membuka peluang bisnis bersama untuk efisien operasional. Yang ketiga mendukung forum diskusi untuk menciptakan solusi industri.
Ya, sekian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk saudari Askaulia Yulinis tentang PT Telkom ya, PT yang cukup terkenal di Indonesia, luar biasa. Untuk selanjutnya juga ada PT yang sangat terkenal juga nih pastinya nih. Siapa yang nggak kenal sih sama PT Inti Indonesia? Nah, PT Inti Indonesia ini akan dijelaskan langsung oleh Saudara Dani Ramdhani. Saudara Dani Ramdhani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari sini langsung ya kita ke perusahaan besar. Dari kebutuhannya infrastruktur internet yang skala level, tingkat keamanan yang tinggi dan koneksi yang stabil untuk mendukung operasi kritis seperti manajemen data besar, telekonferensi dan akses ke cloud. Oke, dari kebutuhannya, layanan pelanggan yang disesuaikan, jaminan waktu pemulihan yang cepat dalam kasus gangguan, integrasi dengan sistem internal perusahaan, dan kemampuan untuk menyediakan koneksi internet untuk lokasi cabang dan kantor regional. Baik, ini ada dari institusi pendidikan. Kebutuhannya adalah akses internet yang stabil dan cepat untuk mendukung pengajaran online, penelitian, dan administrasi sekolah. Dan kebutuhan mereka adalah harga khusus untuk institusi pendidikan, fitur keamanan dari pemantauan anak-anak yang ditingkatkan, dukungan teknis yang khusus untuk kebutuhan pendidikan dan opsi kontrol orang tua untuk mengatur akses internet bagi siswa mereka. Oke, ada juga dari lembaga pendidikan, Pemerintahan mungkin. keamanan data yang tinggi. Maaf, Saudara Dani, mungkin lembaga pemerintahan? Oh ya, lembaga pemerintahan. Oke, maaf. Terima kasih. Lembaga pemerintahan, kebutuhan mereka adalah keamanan data yang tinggi, koneksi internet yang andal untuk komunikasi dan administrasi pemerintah, dan dukungan terhadap teknis yang responsif. Oke, dan juga ketersediaan layanan darurat dan jaminan ketersediaan layanan 24 jam per 7 hari, opsi kostumisasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang unik dan integrasi dengan sistem administrasi pemerintah yang ada. Oke, di sini ada sumber daya alam, bahan bakunya. Di sini ada serat optik, pengadaan dan penentuan harga, lalu ke biaya operasional dan juga tenaga surya, batu-batuan, gas alam, aluminium, energi listrik dan juga karbon. Oke, di sini ada modal untuk perusahaan PT Inti ini. Itu dari pertama itu adalah dari penanaman modal. Oke, ini sudah sangat jelas sekali ya. Dan dari sana pasti akan ada pengadaan barang. Dan setelah ada barang, kita pasti akan pengembangan teknologi dan juga komunikasi tersebut. Lalu ke pengadaan jaringan, pengadaan lisensi dan juga pemasaran pada publik. Baik, keahlian SDM yang harus ada pada PT ini adalah keterampilan teknisi, pengalaman dalam desain dan pengembangan produk, keterampilan teknisi khusus, kemampuan troubleshooting, kreativitas dan inovasi, keterampilan manufacturing juga. Oke, ini adalah supplier pada PT Inti tersebut, yaitu ada pemasok infrastruktur jaringan, pemasok perangkat lunak dan juga layanan, dan juga pemasok konten dan layanan tambahan. Baik, ini adalah kontribusi terhadap masyarakat. Yang pertama ada pengembangan teknologi lokal. Oke, PT Inti dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi telekomunikasi lokal dengan melakukan penelitian dan pengembangan serta memproduksi perangkat telekomunikasi inovatif secara lokal. Mereka dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi dalam negeri dan memperkuat daya saing industri telekomunikasi Indonesia secara internasional. Penciptaan lapangan kerja. Produksi alat telekomunikasi oleh PT Inti dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, termasuk di pabrik, rantai pasokan, dan sektor jasa terkait lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di komunitas sekitar. Dan tentu ada pendidikan dan juga pelatihan juga. PT Inti dapat berperan dalam mendukung pendidikan dan pelatihan di bidang telekomunikasi. Baik dalam program magang, kerjasama dengan institusi pendidikan, atau penyediaan pelatihan teknis langsung. Hal ini dapat membantu meningkatkan
keterampilan tenaga kerja lokal dan menciptakan lebih banyak peluang untuk pengembangan karir di industri telekomunikasi. Oke, di sini ada kebijakan pemerintah. Oke, nomor 1, kebijakan perlindungan data. Ini sudah jelas karena kebijakan perlindungan data yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi cara PT Inti mengelola dan melindungi data pelanggan mereka. Kebijakan yang ketat dalam hal privasi dan juga keamanan data akan membutuhkan investasi tambahan dalam keamanan cyber dan kepatuhan regulasi. Oke, nomor 2, kebijakan regulasi telekomunikasi. Kebijakan regulasi ini ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan industri telekomunikasi di internet, seperti kebijakan tarif, regulasi kualitas layanan, dan aturan netralitas internet akan mempengaruhi operasi dan strategi bisnis PT Inti tersebut. Baik, nomor 3, kebijakan pemberdayaan ekonomi digital. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui kebijakan seperti insentif fiskal untuk startup teknologi, fasilitas e-commerce, dan dukungan untuk inovasi teknologi. PT Inti dapat diuntungkan dari ekosistem bisnis yang berkembang ini, baik secara penyedia layanan internet maupun mitra dalam proyek-proyek inovasi teknologi tersebut. Oke, di sini ada perusahaan pesaing, yaitu yang pertama ada PT Jasnita. Oke, ini kelebihannya. PT Jasnita Telekomunikasi mungkin dikenal karena menyediakan layanan telekomunikasi yang handal dan berkualitas tinggi pada pelanggan tersebut. Ini bisa mencakup koneksi internet yang cepat, jaringan seluler yang stabil, dan layanan telepon yang jernih. Perusahaan ini mungkin unggul dalam menerapkan teknologi terbaru dalam layanannya. Mereka bisa menjadi pemimpin dalam pengembangan jaringan 5G, solusi IoT, Internet of Things, atau layanan cloud yang inovatif. PT Jasnita Telekomunikasi mungkin menawarkan harga yang kompetitif untuk layanan mereka, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pelanggan yang mencari nilai tambah dan efisiensi dalam biaya berlangganan. Oke, ini dari Tower Bersama Group. PT Tower bersama menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan telekomunikasi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini memperluas jangkauan layanan mereka dan membantu dalam pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Menara telekomunikasi atau PT Tower bersama dibangun dengan standar yang tinggi dan menggunakan teknologi yang terbaru. Ini memastikan kualitas sinyal yang optimal dan keandalan jaringan bagi penyedia layanan telekomunikasi dan penggunanya. Dengan memiliki banyak menara di lokasi yang strategis, PT ini bersama dapat menawarkan penyewaan ruang pada menara mereka kepada beberapa penyedia layanan telekomunikasi sekaligus. Hal ini mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, ini ada dari PT Smartfren ya. Smartfren telah mengembangkan jaringan 4G LTE Advanced yang luas, memberikan kecepatan internet yang tinggi dan stabil kepada pelanggannya. Keunggulan ini membuat pengalaman berselancar di internet menjadi lebih lancar dan juga menyenangkan. Smartfren dikenal dengan berbagai paket layanan yang kompetitif secara harga. Mereka menawarkan berbagai pilihan paket data, suara, dan pesan yang terjangkau bagi pelanggan mereka, menjadikan Smartfren sebagai pilihan yang menarik bagi berbagai segmen masyarakat. Smartfren terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Mereka telah memperkenalkan berbagai fitur dan produk baru seperti layanan internet 4G di frekuensi 900 Hz, kartu perdana 4G, VoLTE, dan lain-lain yang memperkaya pengalaman pengguna mereka. Baik, ini ada tanggung jawab dan langkah nyata terhadap pelanggan terkait praktik produksi, yaitu 1. Memberikan kualitas produk yang tinggi, transparasi dan keterbukaan, dan juga pengembangan produk yang berkelanjutan. Nah, ini terkait dengan praktik penjualan, pelayanan pelanggan yang responsif, melakukan penanganan keluhan dengan profesional, memberikan edukasi kepada pelanggan juga. Baik, ini ada terhadap karyawan terkait K3. Baik, maaf. Oke. Penyediaan pelatihan K3 dengan pemberian APD.
Oke, tentu karena dalam usaha ini pasti harus, karena yang ada diwajibkan juga pengawasan dan pemeriksaan rutin dan juga pengembangan kebijakan K3 itu sendiri. Oke, ini tentang hubungan antar SDM agar mereka rukun begitu ya, yaitu dengan cara melakukan tim kerja dan proyek kolaboratif. 2, komunikasi terbuka dan transparan. Juga 3, kegiatan sosial dan rekreasi. Baik, ini ada tanggung jawab sosial terhadap investor itu sendiri. Oke, terhadap investor, transparansi informasi itu sendiri. Dan yang kedua, komunikasi terbuka, kepatuhan pada peraturan dan juga etika, dan juga kemitraan strategis. Terhadap lingkungan itu, penerapan praktik ramah lingkungan dalam operasi. Dan juga yang kedua, penggunaan sumber daya terbarukan, dan juga yang 3, pendukung inisiatif penanaman pohon. Sekarang ada dari terhadap komunitas, perusahaan dengan konsumen, partisipasi dalam kegiatan sosial, pengembangan produk yang berkelanjutan, dan juga transparansi dan komunikasi yang terbuka. Lalu ada komunitas antar perusahaan, yaitu membangun kemitraan yang strategis, program pelatihan dan pengembangan bersama, dan juga berbagi sumber daya dan pengetahuan. Oh, sudah beres ternyata ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, oke. Terima kasih Saudara Dani Ramdhani. Oke, itu mengenai PT Inti ya, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya nih, ada juga nih, ini juga sudah terkenal, yaitu PT Safira Ananda, atau kita mengenal mereka tuh dengan layanan provider mereka, yaitu First Media. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma Maulidanisa. Oke, Salma Maulidanisa, dipersilakan. Oke, terima kasih buat Repia. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang PT Safira atau sering dikenal dengan First Media. Yang pertama-tama itu ada di tipe target pasar, yaitu individu dan rumah tangga. Dengan keinginan fleksibilitas kontrak, beberapa orang mungkin menginginkan opsi kontrak yang fleksibel tanpa komitmen jangka panjang atau biaya pembatalan yang tinggi. Selanjutnya juga ada kebutuhan paket yang terjangkau. Kebanyakan individu dan rumah tangga akan mencari paket yang sesuai. Lalu di tipe target selanjutnya adalah pengusaha kecil dan menengah, yaitu keinginan yaitu adanya koneksi internet yang cepat dan andal untuk memfasilitasi produktivitas dan kinerja bisnis yang lancar. Ada pula kebutuhannya itu dengan dukungan teknis yang responsif dan berkualitas untuk memastikan minimnya gangguan operasional dan pemecahan masalah yang cepat. Selanjutnya ada korporasi dan perusahaan besar. Keinginannya adalah koneksi internet yang sangat cepat dapat diandalkan untuk mendukung operasi bisnis yang besar dan kompleks. Kebutuhannya, jaminan keamanan tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi data sensitif perusahaan. Lalu ada di sumber daya alam ya, itu tuh poin-poin tentang sumber daya alam dan bahan baku dari alam yang dibutuhkan oleh First Media ini, yaitu kabel serat optik, logam, bahan kimia, tembaga, listrik, energi surya, aluminium, air, dan silikon. Lalu ada juga modal atau kapital yang digunakan perusahaan. Di sini ada modal finansial, modal teknologi, modal manusia, modal merek, dan modal melah. Poin selanjutnya adalah keahlian sumber daya alam yang dibutuhkan di First Media ini adalah teknologi telekomunikasi, teknik jaringan, teknologi informasi, layanan pelanggan, manajemen proyek, keterampilan komunikasi, pengetahuan hukum dan regulasi, serta pengetahuan bisnis. Dari sana mungkin tadi keahlian sumber daya manusianya ya, tadi agak ini. Oh iya, keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan. Maaf ya teman-teman. Kita lanjut ya. Selanjutnya, ada juga 3 jenis perusahaan pemasok. Yang pertama, produsen perangkat jaringan dan peralatan telekomunikasi. Yang kedua, perusahaan penyedia konten atau jaringan televisi seperti HBO, Fox, atau CNN. Yang ketiga, penyedia layanan keuangan atau perbankan.
Ada juga beberapa kontribusi perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Yang pertama, akses internet cepat dan terjangkau. Yang kedua, penyediaan layanan pemasangan dan pembelian Wi-Fi serta alat pembelian alat bersangkutan. Lalu yang ketiga, peluang kerja dan pengembangan ekonomi. Ada juga kebijakan-kebijakan bisnis dari pemerintah yang memengaruhi perusahaan, yaitu yang pertama, regulasi telekomunikasi dan penyiaran, yang kedua, kebijakan investasi infrastruktur, yang ketiga, kebijakan perlindungan konsumen. Nah, di sini juga ada beberapa 3 perusahaan pesaing ketat di antara pers media. Yang pertama itu IndiHome, PT Telkom Indonesia. IndiHome sendiri adalah nomor layanan TV, kabel internet, dan telepon rumah yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Telkom Indonesia, salah satunya perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya ada MNC Play atau PT MNC Kabel Mediacom. Itu juga termasuk MNC Play adalah penyedia layanan TV kabel dan internet yang dimiliki oleh PT MNC Kabel Mediacom, bagian dari MNC Group yang salah satu konglomerat media terkemuka di Indonesia. Yang terakhir ada MyRepublic. MyRepublic ini sendiri adalah penyedia layanan internet berkecepatan tinggi yang berfokus pada jaringan serat optik dan teknologi broadband. Nah, di bagian ini tuh ada tanggung jawab sosial dan langkah-langkah nyata yang seharusnya dilakukan. Nah, yang pertama itu terhadap pelanggan dibagi menjadi 2, yaitu praktik produksi dan praktik penjualan. Praktik produksi sendiri adalah peningkatan kualitas produk, yang kedua adalah memperhatikan keberlanjutan lingkungan, yang ketiga adalah transparansi produk, dan untuk praktik penjualan, itu yang pertama adalah pemberian layanan pelanggaran yang berkualitas, yang kedua adalah personalisasi dan pengalaman pelanggan yang disesuaikan. Yang ketiga adalah menghormati privasi dan etika penjualan. Selanjutnya, langkah nyata dan tanggung jawab terhadap karyawan itu dibagi juga menjadi 2, yaitu K3 dan hubungan antar SDM yang tercipta atmosfer yang kondusif dalam perusahaan. K3 sendiri itu ada pelatihan, yang kedua adalah pemeriksaan rutin, yang ketiga adalah penyediaan APD. Nah, untuk hubungan antara SDM dan terciptanya atmosfer yang kondusif dalam perusahaan juga, itu ada 3. Yang pertama adalah komunikasi terbuka, pembinaan hubungan, dan yang terakhir adalah penghargaan dan pengakuan. Lalu ada juga ya langkah nyata terhadap investor. Yang pertama adalah komunikasi terbuka, yang kedua adalah pertemuan investor, yang ketiga pengelolaan risiko, yang keempat adalah penghargaan kepada investor itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa tanggung jawab dan langkah nyata terhadap lingkungan. Yang pertama adalah penggunaan limbahnya, serta yang kedua konservasi energi, yang ketiga perlindungan habitat, dan yang keempat kepatuhan regulasi lingkungan. Nah, untuk yang terakhir itu ada langkah nyata terhadap komunitas, itu sendiri juga dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama komunitas antar perusahaan dengan konsumen, yaitu poin-poinnya adalah yang pertama keterlibatan komunitas, keduanya adalah transparansi dan komunikasi, yang ketiga pertanggungjawaban sosial. Lalu ada juga komunitas antar perusahaan sejenis. Yang pertama adalah untuk kolaborasi industri, yang kedua adalah pertukaran pengetahuan, serta yang ketiga inisiatif bersama. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kita kembalikan lagi kepada Bapak Repia untuk tugas selanjutnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudari Salma telah menjelaskan First Media nih ya, PT Safira Ananda. Oke, untuk selanjutnya ini adalah grup project atau bisa kita bilang sebagai perbandingan akhir dari usaha A sampai usaha E gitu ya. Dari usaha pertama sampai usaha kelima nih. Nah, ini adalah perbandingannya. Nah, ini kita dari kelompok 2 ya tentunya. Tugasnya termasuk ke bagian D dan E. So, langsung saja yang pertama. Dari kesimpulan yang kita dapatkan ya, tipe target pasarnya itu nih, oke? Nah, usaha A sama B itu memiliki target pasar yang berbeda dalam hal jenis mahasiswa atau mahasiswinya, sekolah atau usaha warnetnya nih,
Nah, untuk usaha nih. Nah, kalau untuk individu, rumah tangga, institut pendidikan negeri, dan juga perusahaan menengah ke atas, nah itu tuh dimiliki oleh usaha B alias PT Lintas Satu Visi. Lalu usaha C atau Telkom Indonesia memiliki target pasar yang lebih luas nih dibandingkan dengan A dan B, karena itu mencakup individu, rumah tangga, bahkan pengusaha kecil dan menengah, bahkan pula korporasi dan perusahaan yang sangat besar. Untuk usaha D sendiri atau PT Inti fokus pada target pasar yang lebih terbatas, yaitu perusahaan besar, institut pendidikan, dan juga lembaga pemerintahan. Untuk yang terakhir atau usaha E atau PT Safirananda First Media memiliki segmentasi yang mirip dengan usaha C, namun tidak mencakup institusi dan pendidikan negeri. Itu untuk tipe target pasarnya ya. Nah, untuk keinginannya nih, bukan keinginan, maafkan, maksudnya kebutuhan atau needs-nya nih. Nah, usaha A nih dan E berarti usaha Hypernet dan juga PT Safira Ananda atau First Media memiliki suatu kesamaan, yaitu fokus saja dalam memenuhi kebutuhan jaringan internet dengan paket yang terjangkau. Usaha B atau PT Lintas Satu Visi menyediakan layanan kebutuhan yang lebih luas, mencakup segala jenis IoT atau Internet of Things dalam dunia networking. Untuk usaha C atau Telkom Indonesia menyediakan layanan koneksi internet dan fasilitas infrastruktur dengan perbedaan yang cukup signifikan. Bisa kita ambil contoh nih ya, yaitu dengan adanya paket dedicated Mbps yang disediakan oleh IndiHome. Lalu yang terakhir adalah usaha D atau PT Inti ini memenuhi penyediaan akses layanan internet cepat, keamanan data yang tinggi, dan mendukung kegiatan administrasi. Nah, untuk yang terakhir ada keinginan. Nah, keinginannya nih, nuance-nya untuk usaha nih ya, mereka tuh dari pelanggannya tuh pengennya tuh pembayaran yang terjangkau dan fleksibel nih untuk Hypernet. Nah, untuk PT Lintas Satu Visi dan juga PT Inti ini ya, mereka tuh punya kesamaan di kayaknya tuh pengen harga khusus nih yang disesuaikan kayak harga partner pemerintah, karena mereka tuh kan partnernya ada pemerintahannya nih dengan standar layanan tapi keamanannya juga tinggi. Nah, untuk usaha C atau Telkom Indonesia nih dia kliennya tuh pengen pelayanan tuh responsif dengan inovasi teknologinya lebih terkini, dan dukungan teknisnya pastinya pengen lebih memadai lagi gitu. Untuk yang terakhir, untuk First Media nih, nah memiliki kemiripan dengan usaha nih ya. Nah, kayak pembayarannya tuh pengen fleksibel, tapi perbedaannya tuh ada di peraturan pembelian awal gitu. Nah, itu cukup untuk bagian D-nya ya, kesimpulannya. Nah, untuk bagian E, bagian E ini dari usaha A sampai usaha yang E 1 sampai 5 itu akan menjelaskan tentang apa saja nih praktik bisnis digital yang telah dilakukan, lalu marketplace apa saja yang digunakan oleh PT tersebut, dan berapa nih jumlah followersnya nih, kita harus tahu dong, terkenal nggak sih nih. Nah, kita langsung saja kita serahkan lagi ke yang pertama usaha A, yaitu PT Hypernet Indodata. Kepada Saudari Nabila Oktaviola, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk bagian yaitu PT Hypernet Indodata itu ada praktek bisnis digital yang telah dilakukan itu. Yang pertama ada layanan jaringan data, yang kedua solusi cloud, yang ketiga layanan keamanan, yang keempat konsultasi dan integrasi, yang terakhir itu ada inovasi produk dan layanan. Untuk marketplace yang digunakan itu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, AWS Marketplace, Alibaba.com, serta Indotrading.com. Untuk jumlah follower sendiri itu pertama itu di YouTube itu PT Hypernet Indodata itu punya 512 subscribers. Yang kedua itu TikTok, di TikTok itu PT Hypernet Indodata itu punya 845 followers. Facebook, untuk Facebook itu PT Hypernet Indodata itu mempunyai follower itu 37.000. Untuk Instagram sendiri 5.119. Nah, untuk Twitter atau X ini PT Hypernet Indodata itu mempunyai 839 followers. Sekian dari usaha A, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Saudari Nabila Oktaviola. Mungkin langsung saja kita ke usaha selanjutnya, atau usaha B, usaha kedua. Itu PT Lintas Satu Visi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Reviara Hadiansyah. Nah, PT Lintas Satu Visi ini pastinya ya, bisnis digital yang telah dilakukannya itu adalah yang pertama tentunya layanan koneksi internet dengan kecepatan mulai dari 40 sampai 200 Mbps. Nah, terus kita juga menyediakan cyber resurrection. Lalu yang ketiga, pastinya instalasi CCTV dan tersedianya Android STB secara gratis. Lalu yang keempat, pastinya pelayanan call centernya 24 jam, Senin sampai Minggu. Lalu yang kelima, pastinya bebas biaya sewa perangkat, aman. Nah, untuk marketplace yang digunakan oleh PT Lintas Satu Visi sendiri itu yang pasti pertama ada Instagram, dan yang kedua itu ada Facebook Marketplace, yang ketiga ada TikTok Shop, dan keempat adalah web resmi dari Live itu sendiri, yaitu web.live.co.id. Nah, untuk yang kelima itu adalah web dari provider Live itu sendiri, yaitu adalah sunmori.net.id. Nah, jumlah followersnya, nah ini sebenarnya media sosial dari PT Lintas Satu Visi ini dia nggak terlalu banyak ya. Dia, aduh kasihan. Facebooknya cuma 21 pengikut, di Instagramnya ada 804 pengikut, dan di TikToknya memiliki pengikut yang lumayan banyak, sekitar 2169 pengikut. Itu mungkin sekian dari usaha B. Saya kembali menjadi moderator. Nah, oke. Untuk kita langsung saja ke usaha selanjutnya, yaitu PT Telkom Indonesia. Saya persilakan Saudari Aska Aulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai usaha C, yaitu PT Telkom Indonesia. Untuk praktek bisnis digital yang telah dilakukan, yang pertama itu pengembangan layanan internet cepat, yang kedua penyedia layanan IPTV atau internet protokol television, yang ketiga inovasi dalam layanan telepon rumah, yang keempat pembayaran dan layanan pelanggan digital, yang kelima mengembangkan aplikasi mobile. Untuk marketplace yang digunakan PT Telkom ini lebih merujuk ke layanan mereka, yaitu IndiHome ya. Yang pertama itu ada Tokopedia, yang kedua Shopee, yang ketiga Bukalapak, yang keempat Lazada, yang kelima Belanja.com, dan selanjutnya itu website provider mereka. Yang keenam itu indihome.co.id, yang ketujuh wifi.id, yang kedelapan indibis.co.id. Untuk jumlah followers, yang pertama itu ada di Instagram, jumlahnya 577.000 followers. Untuk X dan juga Twitter itu jumlahnya 152.000 followers. Untuk YouTube-nya itu 590.000 subscriber, dan untuk TikTok jumlah followersnya itu 76.000. Selain itu juga ada Facebook, jumlah followersnya itu 519.000 followers. Sekian untuk perusahaan PT Telkom, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Aulia. Luar biasa ya, ini PT Telkom ini pengikutnya luar biasa. Memang salah satu perusahaan provider terbesar di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke perusahaan yang besar juga tentunya, yaitu PT Inti Persero atau usaha keempat, usaha D. Nah, kita akan serahkan penjelasannya kepada Saudara Dani. Kepada Saudara Dani, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, ini dari praktek bisnis digital yang pernah dilakukan oleh PT Inti Persero, yaitu pengembangan aplikasi mobile, peningkatan infrastruktur jaringan, layanan pelanggan berbasis digital, analisis data, Internet of Things atau IoT, 6, dan juga ada keamanan cyber. Oke, marketplace yang digunakan itu adalah Inti Official Store, karena ini itu kayak marketplace yang mereka luncurkan sendiri. Jadi situs resminya lah kayak gitu. Yang kedua ada Shopee, dan ketiga ada Tokopedia. Baik, ini adalah jumlah followers dari PT Inti Persero tersebut. Instagram ada 13.000 followers, Facebook 6,1 followers, TikTok 170 followers, maaf, dan juga YouTube 616 subscriber. Oke, ini dari PT Inti Persero. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Dani atas penjelasannya. Oke, PT Inti Persero ini luar biasa juga. So, kita langsung saja ke usaha terakhir atau usaha E, ya, usaha yang cukup terkenal juga, alias PT Safira Ananda atau First Media. Kepada Saudari Salma Maulidanisa, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya lagi. Di sini aku bakal ngejelasin tentang praktik PC digital yang terdepan. Yang pertama itu penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi. Yang kedua adalah aplikasi mobile. Yang ketiga adalah layanan streaming. Selanjutnya ada penjualan online, pemasaran digital, layanan pelanggan digital, dan analisis data. Lalu apa aja sih marketplace yang digunakan sama First Media ini? Tentu banyak banget ya. Yang pertama ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee, ada Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, e-commerce internal. Nah, e-commerce ini tuh kayak link yang dikasih buat kalau misalnya pesan dilewati mereka gitu loh. Jumlah followersnya itu untuk YouTube-nya sendiri ada 9,23 ribu, untuk Instagram-nya ada 188 ribu, serta TikTok-nya juga ada 14,2 ribu, X atau Twitter juga ada 7,5 ribu, serta untuk Facebook ada 3 ribu. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan tentang First Media. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Repiet. Oke, terima kasih. Wah, sepertinya presentasinya sudah selesai ya, saudara-saudara. Mungkin kita tutup dulu. Oke, semuanya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin kesalahan di presentasi kami malam hari ini, karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua telah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Saya Revi Radiansyah sebagai moderator, pamit undur diri. Kami kelompok 2 pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.